Tahukah Anda apa yang paling membuat seseorang terlihat menarik? Bukan wajahnya, bukan kekayaannya, bukan gelar atau pencapaiannya. Yang paling membuat orang menarik adalah ketenangan batin mereka. Ya, bukan suara, tapi keheningan. Bukan apa yang mereka pamerkan, tapi apa yang mereka tahan untuk tidak katakan. Orang yang paling menarik seringkali bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling bisa mendengarkan. Bukan yang selalu hadir di keramaian, tapi yang kehadirannya dirindukan saat ia tidak ada. Dan anehnya, semakin sedikit mereka berusaha terlihat menarik, semakin banyak orang yang tertarik. Seneca pernah berkata, keutamaan tidak pernah mencari perhatian, dan justru karena itulah ia layak diperhatikan. Tapi inilah ironi hidup. Kebanyakan orang mati-matian ingin disukai, dan justru itu yang membuat mereka tak menarik. Mereka terlalu sibuk menjadi versi orang lain, hingga kehilangan magnetnya sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menjadi sosok yang diam-diam memikat tanpa harus memaksa? Jawabannya tersembunyi dalam 7 kebiasaan kecil yang mengubah kehadiran Anda menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Mari kita mulai. Pertama, Anda tidak terburu-buru untuk didengar. Orang yang menarik tidak tergesa-gesa untuk menonjolkan suaranya. Mereka hadir dengan tenang, mendengarkan lebih dulu, tidak memotong, dan tidak merasa perlu memberi reaksi cepat. Saat berbicara, mereka tidak bicara untuk memukau, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang berarti. Mengapa ini menarik? Karena dalam dunia yang bising, ketenangan menjadi kekuatan yang langka. Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan orang yang menguasai seni mendengar akan selalu membuat lawan bicaranya merasa penting. Dan itu magnet tersendiri. Saat Anda tidak merasa perlu mendominasi percakapan, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak butuh validasi. Justru disitulah letak kekuatan tersembunyi Anda. Ketika Anda tidak haus akan perhatian, perhatian datang dengan sendirinya. Dan saat Anda menguasai kebiasaan ini, satu pertanyaan muncul. Jika Anda bisa mendengar dengan penuh perhatian, apakah Anda juga mampu hadir dengan penuh ketenangan? Kedua, Anda punya prinsip yang tidak tergoyahkan. Menarik bukan berarti menyenangkan semua orang. Justru sebaliknya, orang yang menarik adalah mereka yang berani tidak disukai demi tetap setia pada nilai-nilainya. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukan yang benar, sisanya tidak penting. Kebanyakan orang rela mengubah wajah, sikap, bahkan keyakinan demi diterima. Tapi orang yang menarik justru berdiri tegak di tengah arus, tanpa perlu menjelaskan. Ia tahu siapa dirinya, dan tak gentar menunjukkan batasnya. Dan anehnya, dunia menghormati orang yang memiliki batas. Orang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditarik untuk ikut keramaian yang hampa. Dia menarik karena dia langka, dan kelangkaan menciptakan nilai. Jadi, apa prinsip yang Anda pertahankan meski dunia menertawakan? Ketiga, Anda mampu mengatur emosi dalam diam. Daya tarik terbesar bukan berasal dari ekspresi berlebihan, tapi dari kemampuan menahan reaksi yang merusak. Orang yang menarik bukan yang tidak punya emosi, tapi yang mampu mengendalikannya seperti seorang samurai yang menyarungkan pedangnya meski bisa menebas kapan saja. Nietzsche pernah berkata, ia yang mampu mengendalikan dirinya saat marah lebih kuat dari ribuan musuh. Ketika Anda tidak terjebak dalam amarah, tidak larut dalam rasa tersinggung, dan tidak membiarkan emosi memimpin tindakan, Anda memancarkan kekuatan. Orang merasa aman berada di dekat Anda karena Anda tidak mudah goyah. Dan satu hal yang membuat seseorang tak tergantikan adalah ketenangan yang menular. Pertanyaannya, berapa banyak konflik yang bisa Anda hindari hanya dengan tidak bereaksi? Keempat, Anda tidak membagikan segalanya ke semua orang. Dalam budaya oversharing, menjaga privasi adalah bentuk misteri yang elegan. Orang yang menarik tahu bahwa tidak semua hal pantas untuk diumbar. Mereka memilih diam, bukan karena tidak punya cerita, tapi karena tahu tidak semua telinga pantas mendengarnya. Arthur Schopenhauer percaya bahwa nilai sejati seseorang dapat diukur dari apa yang ia jaga untuk dirinya sendiri. Mereka tidak terburu-buru membagikan rencana, perasaan, atau keberhasilan. Dan karena itulah, orang ingin tahu lebih banyak. Mereka seperti buku yang hanya terbuka sedikit demi sedikit, dan setiap halaman membuat kita semakin penasaran.
Karena daya tarik sejati bukan berasal dari seberapa banyak Anda tunjukkan, tapi seberapa banyak yang Anda tahan untuk tidak tunjukkan. Jadi, bagian mana dari hidup Anda yang sebaiknya hanya Anda sendiri yang tahu? Kelima, Anda hadir sepenuhnya di tempat Anda berada. Kebiasaan ini terdengar sederhana, tapi sangat langka. Hadir sepenuhnya. Saat berbicara dengan seseorang, Anda tidak mencuri-curi pandang ke layar. Saat sedang berjalan, Anda tidak terpaku pada notifikasi. Saat berada di ruangan, pikiran Anda tidak mengembara ke tempat lain. Jean-Paul Sartre menyebut kesadaran penuh sebagai bentuk kehadiran yang paling jujur, dan orang yang mampu hadir dengan perhatian utuh, mata yang fokus, bahasa tubuh yang tidak terbagi, akan selalu terasa memikat. Mengapa? Karena kehadiran mereka bukan fisik, tapi jiwa mereka benar-benar ada di sana. Di dunia yang penuh distraksi, seseorang yang benar-benar hadir adalah seperti cahaya dalam kegelapan. Orang-orang merasakannya, bahkan tanpa kata. Keenam, Anda tidak takut menjadi berbeda. Mayoritas orang dibentuk oleh tekanan sosial untuk menyesuaikan diri, berpakaian seperti orang lain, berbicara seperti yang diharapkan, berpikir seperti yang aman. Tapi orang yang benar-benar menarik justru memancarkan keberanian untuk berbeda, bukan untuk menonjol, tapi karena ia tidak bisa memalsukan dirinya sendiri. Nietzsche pernah berkata, "Jadilah dirimu sendiri. Semua orang lain sudah diambil." Ketika Anda menunjukkan ketidaksesuaian Anda tanpa malu, Anda memberi izin kepada orang lain untuk juga menjadi diri mereka sendiri. Itu bukan pemberontakan, itu keaslian. Dan keaslian adalah magnet yang tak terlihat. Ia menarik mereka yang diam-diam juga lelah berpura-pura. Ia membuat Anda menarik bukan karena Anda unik, tapi karena Anda tidak menyangkal keunikan itu. Lalu, dalam kehidupan Anda, di bagian mana Anda terus memaksakan diri untuk cocok, padahal Anda tahu Anda diciptakan berbeda. Ketujuh, Anda tidak sibuk membuktikan apa-apa. Orang yang paling menarik bukan yang sibuk menunjukkan siapa dirinya, tapi yang tenang menjalani hidup sesuai jalannya. Ia tidak perlu berkata, "Lihat aku." Ia tahu bahwa eksistensinya cukup. Ia tidak merasa perlu menjelaskan, membela diri, atau meyakinkan siapapun. Zeno dari Citium mengajarkan bahwa seseorang yang selaras dengan akal dan kebajikan tak perlu mengumumkan nilainya, karena tindakannya sudah cukup berbicara. Orang yang menarik tidak menjadikan pengakuan sebagai bahan bakar hidupnya. Justru karena itu, dunia memberinya pengakuan yang tak ia minta. Dan ini adalah kebiasaan yang paling sulit. Tidak reaktif terhadap penilaian orang, tidak tergoda untuk membuktikan diri, tidak takut dianggap biasa-biasa saja. Sebab orang yang tidak sibuk membuktikan apa-apa, biasanya justru sudah menjadi sesuatu yang besar. Menjadi menarik bukan soal menambahkan lebih banyak pada diri Anda, tapi soal menghapus lapisan-lapisan kepalsuan, ketergantungan, dan kegelisahan yang selama ini Anda pikir perlu. 7 kebiasaan ini bukan tentang membentuk citra. Ini tentang kembali ke pusat kekuatan Anda, ketenangan, prinsip, kesadaran, dan kendali diri. Dan jika Anda bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan ini bagian dari kehidupan sehari-hari, Anda tak perlu lagi mencari perhatian. Kehadiran Anda akan secara alami menarik perhatian yang tepat. Jadi, pertanyaannya sekarang, kebiasaan mana yang paling ingin Anda tanamkan mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda. Biarkan percakapan ini berkembang menjadi cermin bersama. Dan jika Anda ingin melangkah lebih dalam, tonton video selanjutnya karena di sana kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan diam-diam yang membuat Anda dihormati. Bahkan oleh orang yang pernah meremehkan Anda. Karena terkadang justru dalam keheningan Anda mulai bersinar.